Sobat Salon Guru semuanya, tentunya yang namanya seleksi baik itu P3K tahap 1 maupun juga P3K di tahap 2. Ada yang lulus dan juga ada yang tidak lulus ya. Namun di sini tidak ada istilah tidak lulus dikarenakan seluruhnya lulus karena nggak ada passing grade juga kan. Dan di sini untuk teman-teman yang belum mendapatkan kuota formasi, sudah ada Kemenpan RB yang mengatur terkait tentang pengangkatan P3K menjadi paruh waktu. Dan bagi teman-teman yang terdaftar di database BKN tentunya sudah bisa bernafas lega ya terkait tentang hal ini. Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu setidaknya terdapat 3 kategori tenaga honorer yang tidak bisa diangkat P3K paruh waktu, baik itu untuk yang teman-teman seleksi P3K tahap 1 maupun juga di tahap 2. Apakah karena tidak memenuhi syarat ataukah bagaimana? Yuk kita cari tahu informasinya bersama. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Adapun aturan terkait tentang seleksi P3K paruh waktu ini sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Nanti teman-teman bisa cek ini mulai dari awal sampai dengan akhir. Dan saat ini kita akan perdalam lagi untuk pengetahuan kita, yaitu kita kutip informasi pertama yaitu dari jpnn.com teman-teman. Tidak masuk syarat 3 kategori honorer ini gagal jadi P3K paruh waktu dan juga berpotensi terkena PHK ya. Seperti yang kita kutip dari Semarang teman-teman ya, honorer yang tercatat dalam database BKN tetapi belum berhasil lolos dalam seleksi P3K 2024 baik itu tahap pertama dan tahap kedua akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Hal ini tertuang dalam keputusan Menteri Pan RB nomor 16 tahun 2025 yang menetapkan kriteria pegawai non-ASN atau tenaga honorer yang layak diangkat sebagai P3K paruh waktu. Kriteria tersebut mencakup honorer dalam database BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lulus. Kemudian mereka yang telah menjalani seluruh tahapan seleksi P3K 2024 namun tidak berhasil mengisi formasi yang tersedia. Pengangkatan P3K paruh waktu dilakukan untuk mengisi kebutuhan di berbagai bidang ya, termasuk juga di sini yang pertama untuk bidang guru dan juga tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua adalah untuk tenaga kesehatan dan yang ketiga ini adalah untuk tenaga teknis. Kemudian yang keempat pengelola umum operasional, kemudian operator layanan operasional, kemudian pengelola layanan operasional dan juga penata layanan operasional. Kepala BKN Zudan Arif Fakhrullah mengimbau agar tenaga honorer yang sudah masuk dalam database BKN tetap tenang dan mengikuti proses seleksi sesuai aturan yang berlaku. Dia juga menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mengangkat tenaga non-ASN yang terdata menjadi P3K paruh waktu ya. Pemerintah melalui berbagai kebijakan telah memfokuskan agar tenaga non-ASN yang sudah terdata di BKN diangkat menjadi P3K paruh waktu, ungkap beliau. Dan namun demikian tidak semua honorer berpeluang diangkat ya. Berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, terdapat 3 kategori honorer yang tidak dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Di sini menurut Niko Hafri, ini selaku Kabid Pengadaan Pengembangan SDM dan Pembinaan ASN di BKPSDM Kabupaten Muko ya. Ketiga kategori tersebut itulah yang pertama, honorer yang masuk database BKN tetapi tidak mengikuti seleksi CASN 2024. Nah artinya teman-teman yang sebenarnya ini masuk dalam database BKN namun tidak mengikuti seleksi, baik itu tidak ikut seleksi CPNS maupun juga tidak ikut seleksi P3K 2024. Ini adalah dikatakan bahwasannya honorer yang ini meskipun masuk database BKN ini nggak bisa diangkat P3K paruh waktu. Yang kedua yaitu honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN, baik yang mengikuti seleksi CASN tetapi tidak lulus maupun yang tidak mengikuti seleksi sama sekali ya. Yang ketiga honorer yang tidak mengikuti seleksi P3K tahap kedua formasi 2024. Nah jadi ini teman yaitu 3 kategori honorer yang tidak bisa diangkat menjadi paruh waktu, yaitu masuk database BKN tapi nggak ikut seleksi. Yang kedua honorer yang tidak terdaftar di database BKN, baik itu ikut seleksi namun tidak dapat formasi maupun juga tidak mendaftar sama sekali. Dan juga honorer yang tidak mengikuti seleksi P3K
tahap kedua ya, formasi 224. Nah, tenaga honorer dalam kategori tersebut tidak lagi memiliki peluang ya untuk diangkat dan akhirnya dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja. Di lingkungan Pemkab Mokomuko sendiri sebanyak 902 tenaga honorer telah terkena kebijakan ini. Nah, semoga saja untuk di daerah kita ini tetap bisa bekerja ya. Kemudian untuk informasi kedua yaitu untuk teman-teman yang terdata di database BKN ya, yaitu ada jenis honorer data BKN tidak bisa menjadi P3K paruh waktu. Kira-kira penyebabnya apa itu? Ini adalah juga tadi kita kutip dari Mokomuko ya, yaitu sebanyak 902 tenaga honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Mokomuko, yaitu Provinsi Bengkulu, dirumahkan alias terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Mokomuko, ratusan honorer yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah terpaksa dirumahkan nih, sesuai aturan dari Kementerian Pan-RB, Kabid Pengadaan Pengembangan SDM dan Pembinaan ASN BKPSDM Kabupaten Mokomuko, Niko Hafri mengatakan para honorer yang dirumahkan karena tidak ada peluang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dari data yang ada, sekitar 902 tenaga honorer yang dirumahkan karena tidak mendapatkan prioritas diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya atau P3K. Ini kata Bapak Niko Hafri. Berdasarkan petunjuk dari Pan-RB, kata dia ada beberapa kategori tenaga honorer yang saat itu dirumahkan, yaitu pertama, tenaga honorer database BKN tetapi tidak mengikuti seleksi sebagai calon aparatur sipil negara formasi 2024 ya. Yang kedua, honorer yang tidak masuk dalam database BKN kemudian yang bersangkutan mengikuti seleksi CASN tetapi tidak lulus atau tidak mengikuti sama sekali. Yang ketiga, honorer yang tidak mengikuti seleksi P3K tahap 2 formasi 2024 termasuk dalam kategori yang tidak dapat diangkat ya menjadi P3K paruh waktu. Mereka ini termasuk yang dirumahkan. Dan di sini terkait pengangkatan P3K paruh waktu lanjutnya hingga saat ini belum bisa dipastikan karena mempertimbangkan kebutuhan pegawai dan kemampuan daerah membayar gajinya. Lebih lanjut dijelaskan dari hasil koordinasi dengan Kepala Badan, yaitu surat terakhir untuk merumahkan tenaga honorer kemungkinan sudah ditandatangani oleh Bupati. Selanjutnya surat Bupati tersebut disampaikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, karena Kepala OPD yang mengangkat tenaga honorer ya, maka Kepala OPD yang bertanggung jawab untuk memberhentikannya. Sementara itu, Kepala Bidang KB pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Mokomuko, Adi Suresna mengatakan bahwa di sini sejumlah tenaga honorer yang menjadi staf di bidangnya ini juga sudah dirumahkan ya. Semoga saja untuk di daerah kita ini tidak dirumahkan ya, meskipun belum bisa untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.